Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Marilah kita doakan almarhum Bapak Profesor Dr. Ahmad Syafiq Ma'arif agar beliau diampuni segala dosa-dosa beliau, diterima segala amal kebajikan beliau, dan mendapatkan tempat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT di surga. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, saya kira saya kebetulan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk bisa menyimak, mengikuti perkembangan baik masa-masa beliau berada dalam keadaan kesehatannya turun maupun setelah beliau dipanggil oleh Allah SWT. Akan tetapi sebagai kader beliau yang termasuk yang tentu saja saya merasa cukup dekat dengan beliau, dengan segala kemampuan, kesiapan saya memang berupaya untuk terus memantau perkembangan beliau, termasuk dengan Bapak Dr. Taufikur Rahman. Saya sering menyampaikan informasi perkembangan beliau. Dan kita setelah berikhtiar sangat maksimal, baik dari tim dokter yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, termasuk doa-doa seluruh para kolega dan kawan terdekat beliau, bahkan juga Bapak Presiden, Pak Jokowi juga mengerahkan tim dokter kepresidenan untuk memberikan dukungan, membantu tim kedokteran dokter yang sudah dibentuk oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, yang sebetulnya juga sudah sangat-sangat capable, sangat-sangat kompeten untuk menangani penyakit beliau. Tetapi sekali lagi, apapun ikhtiar kita, apapun usaha kita, pada akhirnya juga Allah lah yang akan menentukan. Kalau pada saatnya Allah berkenan untuk memanggil siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk kembali kepada beliau, kepada Allah SWT, maka tidak ada kata bisa ditunda atau bisa dimajukan. Dan ini suatu pasemon atau suatu perlambang yang harus kita sadari betul ketika kita sangat dalam merasa kehilangan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syafiq Ma'arif. Mari kita manfaatkan perasaan dalam yang sangat, kehilangan yang sangat dalam ini juga untuk mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita semua cepat atau lambat pasti juga akan menyusul beliau. Kemudian karena kita juga suatu saat harus menyusul beliau, akan mengikuti jejak beliau yang tidak mungkin kita tolak, tidak mungkin kita tunda, tidak mungkin kita majukan itu. Yang paling penting adalah kita mengambil berbagai macam eksemplar atau contoh-contoh baik yang dilakukan oleh beliau untuk kita ikuti jejaknya. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Saya kira kita sepakat bahwa Bapak Profesor Ahmad Syafiq Ma'arif adalah pribadi yang sangat baik, sangat mulia. Tadi Bapak Agus juga sudah menyampaikan begitu dermawannya, begitu sederhananya, begitu gampangannya untuk menerima siapa saja. Bahkan sudah nyaris tidak ada sekat-sekat yang membatasi hubungan beliau dengan siapa saja.
Ini tentu saja adalah suatu proses pembentukan kepribadian beliau yang sangat panjang, yang pada akhirnya mencapai puncaknya, yaitu sebagai orang yang sudah di level kemanusiaan yang universal. Sebagaimana kita tahu, secara psikologi kepribadian, pada dasarnya setiap orang itu adalah melakukan sebuah perjalanan panjang seiring dengan umur dan waktu yang dia lalui. Secara teoritik, pada awalnya orang itu akan pasti punya sikap egois. Ketika masa bayi, ketika dia mulai menyadari keakuannya, maka seorang bayi, seorang anak akan menuntut agar dirinya menjadi pusat perhatian siapa saja. Itulah sikap atau watak egois yang awal tumbuh pada di setiap manusia. Nah, dan ini tidak berarti bahwa kemudian akan hilang begitu saja. Yang seharusnya hilang kadang-kadang justru malah dominan. Karena itu tidak sedikit orang yang semakin tua bukan semakin hilang egoisnya, tapi semakin kuat anania atau sikap egoisnya itu. Tahap berikutnya manusia itu akan tumbuh menjadi kesadaran dia menjadi bagian dari sebuah keluarga. Kesadaran dia menjadi sebuah keluarga inilah yang kemudian menghasilkan sikap dasar watak manusia yang nepotis. Nebiun atau nepotis ini adalah kesadaran yang sangat tinggi akan pentingnya dia menjadi bagian dari sebuah keluarga. Kita juga tahu mestinya ketika pada saatnya orang harus sudah mulai melepaskan watak nepotisnya ini, tetapi banyak juga yang sudah sampai tua pun orang juga masih punya semangat nepotis. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu tahap yang disebut dengan chauvinis atau parokialis, yaitu kesadaran kita menjadi bagian dari sebuah golongan tertentu, sebuah bagian dari kelompok tertentu, kelompok yang lebih besar, baik itu atas dasar atas dasar kesamaan kulit, kesamaan cara berpikir dan seterusnya. Maka paham ini juga kita lihat masih banyak ketika orang yang seharusnya sudah mulai menghilangkan paham golonganismenya, chauvinismenya ini, tetapi sampai tua, sampai meninggal, masih sangat fanatik terhadap golongannya. Kemudian yang tahap yang lebih luas lagi adalah tahap kesadaran berbangsa, yang biasanya kita sebut sebagai tahap nasionalisme. Orang begitu yakin bahwa nasionalisme itu adalah suatu hal yang sangat bagus, tapi kita tahu juga banyak sekali paham yang nasionalisme ekstrim ini juga sangat punya risiko yang sangat tidak bagus, punya konsekuensi yang tidak bagus. Karena itu nasionalisme ekstrim, ultranasionalisme itu juga sangat tidak baik. Ya. Walaupun nasionalisme itu sering kita jadikan dasar untuk pengikat rasa kebangsaan kita. Nah, tingkat yang paling tinggi dari perkembangan watak atau kepribadian seseorang itu adalah kemanusiaan atau humanis. Yang sudah mencoba untuk menghilangkan orang yang sudah berusaha keras untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan, kecuali hanya menjunjung tinggi kemanusiaan universal. Dan insya Allah Buya Syafi'i Ma'arif dalam perjalanannya itu, sampai akhir hayatnya, beliau sudah mencapai tingkat yang paling tinggi ini. Beliau adalah seorang sosok yang humanis, universal, yang berusaha untuk memisahkan, tidak lagi membatasi sekat-sekat hubungan antar manusia, dan itu beliau berhasil dia lakukan. Karena itu hampir semua orang akan menerima keberadaan beliau, baik itu atas dasar lintas agama, lintas keyakinan, bahkan juga lintas-lintas yang lain termasuk lintas politik. Dan tidak banyak orang yang bisa mencapai maqamah mahmudah seperti ini, puncak kedudukan yang terpuji seperti Buya Syafi'i Ma'arif ini. Dan inilah yang harus kita contoh oleh kita semua, bahwa setiap orang ada kekurangan, iya, tetapi ada tanggung jawab kita, adalah suatu keharusan kita untuk menyampingkan kekurangan-kekurangan itu, tapi justru akan kita berupaya untuk menonjolkan, memperkuat hal-hal yang baik untuk kita contoh. Dan itu kalau di dalam filsafat Jawa disebut mikul dur mendem jero itu.
Jadi kita junjung setinggi-tingginya hal yang baik, yang istimewa dari orang yang meninggalkan kita, dan kita tanam sedalam-dalam sesuatu kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Bagaimanapun Buya Syafi'i Ma'arif adalah manusia, hamba Allah, tentu saja memiliki sisi kekurangan, tetapi insya Allah kelebihan beliau, kebahagiaan beliau jauh lebih banyak dari kekurangan yang dimiliki. Dan seandainya kita bisa menyontoh 50% dari kebaikan beliau saja, itu sudah suatu perjalanan kepribadian, perjalanan watak menuju ke arsy Tuhan yang sudah luar biasa. Bapak saudara sekalian, yang terakhir Bapak sekalian, saya tidak memiliki hubungan yang cukup khusus, terutama dalam hal pemikiran Buya Syafi'i. Yang ini mungkin lepas dari perhatian orang. Buya Syafi'i adalah juga seorang praktisi, seorang yang suka menangani hal yang mungkin untuk orang lain sepele, dianggap kecil, apalagi untuk ukuran seorang pimpinan seukuran Buya Syafi'i. Beliau juga sebetulnya juga seorang politisi yang mengedepankan yang selalu kita tekankan, yaitu politik adiluhung atau politik nilai. Dan beliau juga seorang pelobi yang baik, dan beliau orang yang bisa menjaga jarak dengan siapa yang seharusnya dijaga, tapi dia juga berusaha untuk dekat dengan siapa saja yang seharusnya dia dekat, termasuk untuk anak-anak muda. Saya kebetulan dengan Buya Syafi'i kenal mulai dekat itu beliau ketika menjadi bagian dari Majelis Tabligh yang di bawah pimpinan Bapak Amin Rais, Profesor Amin Rais, dan pernah melaksanakan rakernas di Universitas Muhammadiyah Malang pada ketika saya masih menjadi pembantu rektor 3. Kemudian saya mulai intensif berhubungan dengan Pak Syafi'i adalah ketika beliau menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan saya harus menyiapkan Muktamar Muhammadiyah di Malang. Dan waktu itu adalah pertama kali Muktamar bukan ditetapkan oleh Tanwir, tetapi dilamar. Dan saya adalah orang yang melamar Muktamar waktu itu dengan berbagai macam usulan, proposal, termasuk bahwa biaya Muktamar akan ditanggung oleh penyelenggara, tempatnya juga akan ditempatkan di tempat persyarikatan. Dan saat itulah Muktamar Malang itulah pertama kali Muktamar ditempatkan di Amal Usaha Muhammadiyah sendiri tanpa meminjam fasilitas orang lain, dan pembiayaan juga ditanggung oleh yang menyelenggarakan. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang menjadi model penyelenggaraan Muktamar pada berikutnya. Dan itu adalah ide dari Buya Syafi'i Ma'arif dengan Pak Rosa Soleh. Dan saya sebagai pelaksananya, dan kemudian alhamdulillah Buya Syafi'i sangat baik, sangat mendukung itu. Dan yang tidak mungkin saya lupakan adalah kesediaan beliau untuk membantu kami, walaupun dalam level yang sangat-sangat tidak wajar sebagai seorang ketua umum. Misalnya beliau ikut mengedarkan amplop untuk memintakan sumbangan Muktamar. Puluhan amplop yang beliau minta untuk diedarkan kepada kolega beliau, kepada kenalan beliau, dan tentu saja itu suatu hal yang luar biasa untuk ukuran seorang ketua umum pada waktu itu. Saudara sekalian yang berbahagia, itulah Buya yang saya pahami, sehingga saya dalam aspek pemikiran memang tidak pernah diskusi intensif dengan beliau, tapi jadi urusan-urusan yang sangat praktis, justru saya banyak terlibat dengan beliau. Akhir-akhir ini ketika setiap saya sowan beliau juga tidak bicara tentang pemikiran gitu, pasti menyanyikan tentang kondisi negara, karena saya sebagai salah satu menteri yang dianggap merepresentasi Muhammadiyah, dan beliau pasti juga memberikan saran, memberikan nasihat tentang berkaitan dengan apa yang harus saya lakukan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi bagian dari pemerintahan ini. Dan ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Yang paling tentu saja saya kira Prof. Agus Habibur Rahman, Pak Agus juga tahu bahwa Muktamar Malang sebetulnya kita menghadapi suatu suasana yang sangat sulit, terutama ada kasus Bang Swan Sarindo, dan beliau juga tidak hanya menyerahkan begitu saja urusan itu, tapi beliau turun gelanggang untuk bersama-sama menyelesaikan kasus Bang Swan Sarindo waktu itu. Dan saya ingat betul ketika ada orang yang sebetulnya memang layak untuk tidak diterima menjadi bagian dari Muhammadiyah,
Tapi jawaban beliau adalah sangat betul-betul di luar dugaan saya. Beliau menjawab bahwa dia sudah mengaku bahwa dia itu nakal dan dia telah melakukan berbagai macam kejahatan, tapi dia berniat tobat dan ingin berbuat baik, dan itu akan dia lakukan lewat Muhammadiyah. Karena itu saya mohon Muhajir, kamu jangan menghalangi dia untuk membantu saya, membantu Muhammadiyah. Mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang betul-betul baik, justru baik karena dia bertobat dan menebus ketobatannya itu dengan berbuat baik melalui Muhammadiyah. Soal kemudian ternyata dia tidak kunjung baik, itu tentu saja bukan salah Buya Syafi'i Ma'arif, walaupun beliau selalu menyebutkan bahwa itu adalah keputusan yang bahlul dari beliau. Yang saya kira ingat pernyataan beliau yang khas, yaitu beliau bahlul dalam mengambil keputusan itu, tetapi itu sama sekali bukan kesalahan Buya. Dan itulah Buya, semua orang dianggap akan bisa menjadi baik. Kalau seandainya dia belum sempat menjadi orang baik, suatu saat dia akan menjadi baik juga. Saya kira itu, Prof. Taufikur Rahman. Intinya saya tentu saja ingin mengalami duka yang mendalam. Kebetulan pada hari-hari terakhir beliau ketika sudah mengalami masa kritis, saya ditelepon oleh Pak Dr. Faisal, dan waktu itu saya sedang memimpin acara GBDRR di Denpasar. Kemudian saya teruskan kepada Pak Haidar, kemudian kepada Pak Muti, dan alhamdulillah Pak Haidar waktu itu sebetulnya sedang di tengah jalan menuju ke Bandung. Untung saja belum sampai Bandung dan bisa sempat kembali dan bisa menunggui Buya Syafi'i 2 jam sebelum beliau meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan husnul khotimah semeninggal beliau. Dan sesuai dengan persaksian Pak Haidar, beliau sempat menuntun kepergian beliau sesuai dengan syariah yang dianjurkan atau yang diajarkan kepada kita semua, seperti untuk mereka yang akan meninggal dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.